Hai Sobat Happy. Kali ini saya akan mengajak Anda semua ke kuliner khas dari Sumedang. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu restoran tahu Sumedang yang terkenal nih di sini. Tepatnya di Jalan Raya Cirebon, Bandung, nomor 21, Egarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nama restorannya adalah Tahu Sumedang Sari Kedelai. Nah, Sobat Happy, siapa sih yang tidak pernah mencicipi tahu Sumedang? Semua orang pasti menyetujui bahwa kuliner Sumedang satu ini sangat lezat dengan cita rasa gurihnya. Rasanya yang gurih ini sangat cocok untuk sekedar jadi cemilan ataupun teman makan. Belum lagi dengan tekstur unik yang garing di luar tetapi lembut di dalam, membuat tahu ini begitu banyak disukai. Popularitasnya membuat tahu ini sangat mudah dijumpai, sekalipun Anda sedang tidak berada di Sumedang. Bahkan, kepopuleran tahu ini bisa mengalahkan tahu gejrot dari Cirebon. Bagaimana tidak? Anda bisa dapat langsung menikmati tahu gurih dari Sumedang ini tanpa perlu menyajikannya di atas tembikar. Keparkisan dalam menyajikannya yang membuat tahu ini lebih populer. Bahkan saya Vicky di sini menjabat sebagai supervisor resto, tahu, sama pabrik. Kebetulan alhamdulillah ya saya udah baru 1 bulan dilantik sebagai manajemen di sini. Kalau sebelumnya saya di bagian produksi pembuatan tahu di pabrik selama 2 tahun. Sebenarnya kalau awal mula berdirinya tahu ini tuh dari tahun 95. Ya, dari tahun 95. Tapi itu pun belum kayak sebesar sekarang. Masih kayak pabriknya aja. Terus tahunya kita sebelumnya di sini di bawah pohon tuh. Nah, asalnya kan masih gitu ya, sepetak dikit itu. Konter namanya, konter tahu. Terus ada juga sebagian orang yang ngambil kayak buat didagang di Asong, tahu kan? Tahu. Yang kayak ditanggung itu, yang kayak naik sepeda. Awal mulanya kayak gitu. Nah, tahun tepatnya 2006 apa 2007 gitu kalau nggak salah ya. Akhirnya dibuatlah konter yang baru yang di sini. Ini pun rumah makannya masih baru. Ya, jadi awal pas begitu 2006-2007an dibuatlah konter yang baru yang sekarang. Itu pun belum sama rumah makan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2014 dibuatlah ini rumah makannya. Ya, kalau dulu masih jualan tahu aja sama gorengan, belum pakai rumah. Jadi dulu mah cuma pembuatan produksi doang gitu ya? Iya, penjualan. Ya, penjualannya pun cuma tahu sama gorengan aja. Pertama kan di kilo tuh si kacang di sini mainnya per 1 gilingan, namanya 1 gilingan. Per 1 gilingan itu terdiri dari 6 ancak. 1 gilingan itu 6 ancak. Untuk berat kacang kedelainya dalam 1 gilingan itu 12,40 kilo per 1 gilingan. Di sini rata-rata produksi sehari bisa sampai 15 sampai 20 gilingan per hari. Beda lagi kalau misalkan kayak weekend Sabtu Minggu, tanggal merah, hari raya gitu kan. Itu lebih ya peningkatan lumayan gitu ya. Tuh. Terus dari proses ditimbang, terus kacang direndam dulu tuh, dicuci dulu. Habis dicuci baru direndam. Direndam itu kurang lebih bisa 4 jam sampai 5 jam. Jadi kan kita di sini bukanya jam 5 subuh. Udah mulai siap-siap lah gitu. Pabrik itu mulai merendam kacang tuh dari sekitar jam 10-an, 10 malam. Berarti ada yang netep ya di sini ya? Ada di pabrik. Oh, di pabriknya. Tahu nggak? Kurang. Oh, nggak tahu ya. Nanti dikasih tahu. Pabriknya ada di atas lewat Taman Melati. Nanti ada pelang Gria Pesona yang ke bawah. Oh iya. Tahu kan? Nah, situ. Jadi direndam jam 10 malam. Nah, untuk divisi pabriknya mulai produksi jam 2 subuh. Berarti sekitar 3 jam 4 jam ya? Iya, proses merendam kacangnya kan. Jadi kacang sampai apa sih namanya? Bekasnya namanya mengembang. Ya. Dari jam 2 nanti kan di sini kan ada 2 shift, Pak. Di pabriknya tuh yang pertama shift 1 jam 2 malam masuknya.
nanti disambung lagi dari yang shift siangnya dari jam 8 tuh. Nah udah direndam direndam terus digiling sampai hancur kan, kayak bubur gitu. Nah habis digiling si apa namanya acian aja, kalau kita bilangnya acian ya. Si acian itu terus digodok, tau nggak digodok? Iya, direbus. Ya direbus kurang lebih setengah jam, direbus sambil diaduk. Kalau misalkan nggak diaduk, nanti otomatis si acian yang tadi kacang tadi di bawahnya itu bakal gosong. Ya terus selama setengah jam diaduk gitu. Nah beres proses dari diaduk, direbus, masuk ke proses penyaringan. Jadi saring, jadi diambil sarinya aja. Oh, diambil sarinya. Ya, dipres lah gitu. Jadi yang di atasnya disebutnya dage ya. Itu biasanya tapi masih manfaat sih, kayak buat pakan domba, sapi gitu. Jadi nggak kebuang. Dia nggak ada yang kebuang. Nah, habis dari proses penyaringan, masuk ke proses pembibitan. Yang ngejadiin dari asalnya air sari kacang kedelai itu berubah jadi tahu. Oh, namanya di bibitan, dikasih air bibitnya tuh air sama cuka. Fermentasi gitu kan. Dibuat sampai nanti proses pembibitan sampai jadi tahu. Habis jadi tahu dibuang dulu airnya, kan tahunya nanti otomatis ngendap di bawah. Habis dibibitin udah jadi tahu kan, dia otomatis turun ke bawah. Nah yang air yang di sininya dibuang, baru masuk ke proses pencetakan. Pencetakan udah keras, dibalik, digoreng deh. Tuh. Ya betul, beda-beda. Kadang gini, kita jangan jauh-jauh sama tahu orang lain lah. Kita di sini ada cabang sini Jatinangor, Limbangan sama Cicalengka. Pabrik sini proses pembuatan tahunya misalkan kayak gini misalkan ya, kayak yang tadi saya jelasin. Tapi kalau misalkan di Limbangan atau di Cicalengka prosesnya bisa beda lagi. Jadi kalau meskipun kita udah jago nih di Jatinangor buat tahu gitu kan, terus kita pindah ke Limbangan misalkan, belajar lagi. Wah, gitu. Dari nol lagi. Iya, dari nol lagi. Karena setiap pabrik pasti beda cara pembibitan gitu. Ambil contoh kecilnya misalkan kalau di sini kan kalau pembibitan nanti kelihatan pas jadi tahunya tuh pas masih disiram-siram gitu kan, kelihatan tahunya, tapi si airnya itu masih agak putih. Agak putih gitu enggak, bukan bening, beda lagi. Nah, ya? agak putih. Nah kalau di Limbangan bedanya harus sampai bening, sampai hijau si airnya tuh. Beda ya? Iya beda. Kalau misalkan metode cara pembuatan pembibitan dari Limbangan dipakai ke sini, otomatis tahunya jadi gundul. Gitu. Tahu gak gundul? Kalau kita kan di sini punya ciri khas ya. Kebetulan tahu Sumedang Sari Kedelai itu tahunya curintik. Curintik tuh kayak ada apa sih? Keras-keras. Nah, betul. Oh iya. Ya bisa dibedain lah sama tahu yang lain gitu. Beda, itu khasnya dari kita. Tahunya curintik, renyah, kulitnya tipis, dalamnya lembut. Oh, harga tahunya. Kita di sini start 1.250 per biji. Paket kecilnya tuh sebenarnya bisa aja pengen beli berapa juga gitu. Tapi di sini kita sediain paket kayak paket kecil 15.000 isi 10. Ya, 20.000 isi 15, 25.000 isi 20. Kadang nggak nentu misalkan kalau kayak sekarang hari biasa nih kita produksi hari ini 12 gilingan. 12 gilingan kali 6. Nah, berarti total produksinya 72 ancang. Oh iya. Kayak gitu. Kadang ada tuh besok bisa kurang kan. Jadi dilihatnya hitungnya gini kalau di sini dihitung jam per jamnya. Oh, jam per jam. Ya. Hari ini per jam segini kejual berapa ancang. Biar jadi perbandingan. Buat besok. Kita bandingin sama hari kemarin gitu. Jadi pagi ini rame nggak nih? Siang ini rame kelihatan nggak? Kan kelihatan kalau ditulis penjualan per jamnya kelihatan kan. Jadi ya insya Allah gitu maksudnya nggak akan kekurangan. Mudah-mudahan pas gitu, pas kita waktu mau tutup tahu habis. Tapi kadang kan namanya dagang ya, kadang tahunya nyisa kayak gitu kan.
kebanyakan sih dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu ya? Ibu ya. Keluarga Ya, biasanya. keluarga lah gitu. Ah. Kayak mahasiswa juga banyak. Mahasiswa dari kayak Unpad, ITB, kayak gitu banyak. Suka sering lah, suka ada kesini. Tapi lebihnya ke keluarga ya? Ya, kadang ada rombongan. Kayak rombongan yang keundangan kayak gitu kan, keluarga lah. Namanya Pak Awat. Namanya Kakek Pak tuh ya, Awat. Pak Awat. Dulu tuh Pak Awat itu kerja di Tahu Bungkeng. Tahu bungkeng. Tahu Bungkeng itu tahu yang pertama ada di Sumedang. Oh iya. Tahu pertama. Kalau nggak salah ya dari 1800 berapa gitu. Kalau nggak salah. Dia kerja di pabriknya. Nah, mungkin kesini mulai berpikir lah gimana caranya kita bisa buat pabrik sendiri. Kita ilmunya udah punya. Tinggal kita berani. Akhirnya berjalan lah dulu Sumedang pabriknya. Oh. Gitu. Berarti dulu Kalau tuh. ini tuh sama anaknya Pak Awat. Oh, anaknya. Ya ini. Sebenarnya kita banyak kalau kayak dari ada kakaknya lagi Pak Haji ya, yang kedua itu namanya Tahu Sumedang Renyah, bisa dicek di Google. Tahu Sumedang Renyah namanya. Itu udah sampai Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Batam. Itu udah main di luar. Namanya Tahu Sumedang Renyah Haji Eman. Oke Sobat Happy, kalian penasaran gak sih sama sejarah Tahu Sumedang? Sejarah Tahu Sumedang ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting keluarga Om Bungkeng, di mana Ong Kino, ayah dari Bungkeng, memulai usahanya pada 1917. Keberadaan Tahu Sumedang sendiri tercetus saat Ong Kino membuatkan tahu untuk istrinya yang sedang merindukan negeri asalnya. Mereka yang saat itu merupakan imigran dari asal Tiongkok memilih untuk membuat salah satu makanan khasnya, yaitu tofu. Proses pembuatannya pun cukup unik dan tradisional, di mana kacang kedelai digiling dengan batu dan menciptakan tekstur yang lembut. Tahu Sumedang ini memang memiliki keunikan yang membedakannya dari jenis tahu lainnya. Bentuknya yang kotak memberikan kesan sederhana namun menarik. Bagian luarnya yang renyah menjadi kontras sempurna dengan bagian dalamnya yang lembut dan berisi. Keberadaan isi dalam tahu ini menambah kelezatan dan membuat Tahu Sumedang tidak kopong seperti sebagian besar jenis tahu lainnya. Nah, bagaimana Sobat Happy? Tertarik dengan kuliner khas Sumedang? Raffi Alfarisi, Sumedang.